Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatia Jum'ajar. Saya dari kelas 2 di Penjas, NPM 192191129. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori belajar mengajar motorik. Yang pertama, mengenai pengertian perkembangan motorik. Menurut Elizabeth B. Harlock, tahun 1978 menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Nah, gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak halus dan gerak kasar. Nah, selanjutnya menurut Endang Siti Sukanti bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses persarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Nah, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur 5 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik tersebut. Nah, selanjutnya ada pembagian keterampilan motorik. Nah, keterampilan motorik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan motorik kasar, dan yang kedua, keterampilan motorik halus. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu keterampilan motorik kasar. Nah, keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuannya kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting. Akan tetapi, koordinasi yang halus dalam gerakan adalah yang paling penting. Nah, motorik kasar meliputi gerakan melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Nah, sedangkan keterampilan motorik halus atau fine motor skill merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan tersebut. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan motorik ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contohnya, melukis, menjahit, dan mengencingkan baju. Faktor yang mempengaruhi motorik halus yaitu yang pertama ada faktor hereditas, yaitu warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organ dan fungsi psikis anak tersebut. Dan yang terakhir, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan, punya emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Yang selanjutnya mengenai pengertian teori belajar. Nah, belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Menurut Gegne tahun 1989. Nah, pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Singer tahun 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Nah, Annarino tahun 1980 juga menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia. Dan selanjutnya, pengertian belajar motorik. Nah, pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh beda dengan pengertian belajar secara umum. Belajar motorik juga yaitu belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umum yang diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Menurut Rahantok 6 tahun 1988 memberikan definisi belajar motorik sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi-kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena proses kematangan atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Meskipun tekanan belajar motorik adalah penguasaan keterampilan, bukan berarti aspek lain seperti domain kognitif atau afektif diabaikan. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik.
Menurut Surya Brata tahun 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, bahan yang dipelajari, yang kedua, faktor lingkungan, adapun lingkungan alami dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Dan yang keempat, kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Sedangkan menurut Singer tahun 1980 menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor yang utama, yaitu yang pertama, faktor proses belajar. Artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor-faktor personal, yaitu meliputi ketajaman berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga yaitu faktor-faktor situasi, yaitu meliputi situasi alami dan situasi sosial. Kesimpulannya bahwa belajar dan mengajar motorik akan efektif apabila mengikuti faktor-faktor tersebut. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik akan lebih paham dan mudah ketika menerima materi yang disampaikan oleh pengajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.